Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadan Soekardan, SEMSI AKCA, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami eh, dari kelompok Sweet and Savory Burger akan mulai mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya sendiri, saya Maria Magdalena dengan NRP 234010244. Saya Salsa Zahra dengan NRP 23401029. Saya Delia Melani Putri dengan NRP 234010250. Saya Sapo Salsabila dengan NRP 234010262. Baik, mulai dari yang pertama ada gambaran umum perusahaan dan rencana pengembangan. Identitas usaha. Sweet and Savory Burger adalah usaha kuliner berbentuk UMKM yang berfokus pada burger dengan rasa yang manis dan yang gurih. Usaha ini berlokasi di Jalan Dr. Prof. Mustopo Tengah, Surabaya, dan menyasar konsumen usia 17 hingga 35 tahun, seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Dengan konsep mini resto dan dapur terbuka, Sweet and Savory Burger menawarkan pengalaman makanan unik, higienis, dan menarik. Produk dijual dengan harga 15.000 per pieces dan dipasarkan melalui media sosial serta promosi digital. Usaha ini didirikan oleh 4 orang dengan sistem manajemen yang terstruktur. Selanjutnya ada visi dan misi Sweet and Savory Burger. Yang pertama ada visi menjadi perusahaan kuliner yang unggul dan inovatif di Indonesia dalam menyajikan produk burger dengan cita rasa manis dan rasa gurih, serta menjadi pelopor dalam menciptakan tren makanan cepat saji yang berkualitas, higienis, dan berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun nasional. Lalu ada misi yang pertama menyediakan produk burger berkualitas tinggi dengan cita rasa inovatif sebagai perpaduan manis dan gurih yang khas. Yang kedua, mengembangkan variasi menu secara berkelanjutan untuk memenuhi selera konsumen modern. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan prima yang cepat, higienis, dan ramah kepada setiap pelanggan. Lalu yang keempat, membangun merek yang kuat melalui strategi promosi kreatif dan media digital. Lalu yang kelima, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan penggunaan bahan baku lokal. Tujuan dan arah pengembangan usaha. Sweet and Savory Burger hadir untuk menawarkan pilihan burger dengan cita rasa manis dan gurih yang berbeda dari biasanya. Fokus awal usaha adalah membangun kesadaran merek dan menjaga kualitas produk dengan target penjualan 100 hingga 150 porsi per hari. Penjualan dilakukan melalui makan di tempat, take away, dan layanan pesan antar online. Dalam 2 hingga 3 tahun, usaha akan dikembangkan dengan menambah variasi menu, meningkatkan pelayanan, dan memperkuat promosi digital agar semakin dikenal dan diminati. Lalu selanjutnya ada strategi lokasi dan aksesibilitas. Lokasi Sweet and Savory Burger ini berlokasi di Ruko di Jalan Dr. Prof. Mustopo Tengah, Surabaya. Dipilih karena berada di kawasan yang strategis dan ramai dan mudah diakses, dekat dengan kampus, perkantoran, dan pemukiman padat. Lokasi ini memudahkan konsumen datang langsung maupun memesan secara online. Akses jalan yang luas dan keberadaan layanan ojek online mendukung kelancaran operasional serta distribusi produk setiap hari. Lalu selanjutnya ada strategi produk dan inovasi. Produk utama dari Sweet and Savory Burger adalah burger yang disajikan dengan rasa manis dan gurih. Varian rasa andalan yang rasa andalan kami di sini ada rasa asin. Yang pertama mushroom bomb burger, lalu yang kedua double trouble smash. Lalu rasa yang manis ada yang pertama ada honey butter bliss dan yang kedua ada chocolate burger. Setelah 6 bulan penjualan, kita menambahkan varian musiman seperti maple burger untuk akhir tahun dan burger kurma saat Ramadan, serta menciptakan paket bundling untuk pelanggan keluarga maupun individual. Lalu selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi, targeting, dan positioning.
Sweet and Savory Burger adalah brand burger kekinian yang menyasar remaja dan dewasa muda berusia 17 hingga 35 tahun. Khususnya mereka yang suka mencoba makanan baru dan mengikuti tren kuliner. Dengan konsep rasa yang unik, yaitu rasa manis dan rasa gurih, Sweet and Savory Burger ini hadir sebagai pilihan berbeda dari burger pada umumnya. Usaha ini menargetkan generasi muda aktif seperti mahasiswa UNER dan ITS, serta para profesional muda dan pengunjung yang sering beraktivitas di pusat kota. Dengan penyajian cepat, harga terjangkau, dan rasa yang menggugah selera, burger ini menjadi solusi praktis untuk mengatasi lapar di tengah kesibukan harian. Burger beda, rasa luar biasa. Burger cepat dan mengenyangkan cocok untuk menemani hari-harimu. Selanjutnya ada marketing mix 7P. Yang pertama ada produk. Sweet and Savory Burger adalah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dan menawarkan burger unik yang menggabungkan rasa manis dan rasa gurih dalam satu sajian. Lalu yang kedua ada price. Strategi harga yang digunakan adalah premium terjangkau, cukup ramah di kantong anak muda, tetapi tidak mencerminkan kualitas, bahan, dan keunikan rasa, yaitu mematok harga di kisaran 15.000 per porsi. Yang ketiga ada place, yaitu terletak di lokasi yang strategis di Ruko, Jalan Dr. Prof. Mustopo Tengah, Surabaya. Lokasi ini berada pada pusat kota Surabaya yang memudahkan pelanggan untuk menemukannya. Lalu ada promotion, menggunakan media sosial dan metode sale dan media partner. Lalu ada people, masyarakat umum di kalangan pelajar, mahasiswa, pegawai, dan yang lainnya. Lalu ada physical evidence, desain outlet minimalis dan modern, dan kemasan dibuat unik dan ramah lingkungan. Lalu yang terakhir ada proses. Proses produksi ini dilakukan secara langsung di mini resto menggunakan konsep open kitchen, agar pelanggan bisa melihat proses pembuatan burger secara higienis dan menarik. Selanjutnya ada benchmark dan analisis kompetitor. Di sini ada produk kita sendiri, Sweet and Savory Burger, dengan harga 15.000, distribusi outlet di Jalan Dr. Prof. Mustopo, Surabaya. Kelebihannya konsep unik, manis, dan gurih. Harga terjangkau, kemasan premium. Lalu kekurangannya lokasi terbatas, perlu promosi lebih lanjut. Lalu ada Burger King. Produk utamanya Whopper dan Chicken Royal. Harganya di kisaran 20.000 hingga 30.000. Distribusinya outlet GoFood dan GrabFood. Kelebihannya brand besar, variasi menu banyak, pelayanan cepat. Lalu kekurangannya harga lebih tinggi, rasa kurang unik. Kalau yang ketiga ada McDonald's. Produk utamanya Big Mac dan Chicken McWrap. Harganya di 18.000 hingga 30.000. Distribusinya outlet, GoFood, dan GrabFood. Lalu kelebihannya brand terkenal, konsistensi rasa, akses yang mudah. Lalu kekurangannya rasa standar, tidak ada inovasi. Lalu yang selanjutnya KW, produknya Tin Burger dan Sisa Burger, harga 5.000. Distribusinya outlet GoFood dan GrabFood. Kelebihannya rasa enak, harga lebih murah. Lalu kekurangannya, kurang variasi rasa, lebih ke menu tradisional. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini ada strength. Sweet and Savory Burger punya kekuatan utama pada variasi menu. Setiap pilihan rasa masin yang membuatnya menarik bagi berbagai selera konsumen. Citra produk yang unik dan tampilan menarik juga mendukung promosi di media sosial. Lalu yang kedua ada weakness. Kelemahannya terletak pada brand yang masih baru dan belum dikenal luas, serta keterbatasan operasional menghadapi permintaan. Selanjutnya ada opportunity. Peluangnya besar karena tren makanan kreatif sedang digemari, apalagi dengan dukungan penjualan online dan kolaborasi promosi. Lalu selanjutnya ada eh, threats. Bisnis ini tetap menghadapi ancaman dari kompetitor besar, selera pasar yang cepat berubah, dan potensi kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Sweet and Savory Burger ini hadir
menghadirkan opsi tanpa daging seperti burger jamur dan rasa manis ringan agar menjangkau pasar yang lebih luas dengan harga 15.000. Lokasi ini pun cukup strategis di pusat kota dekat kampus dan stasiun. Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan review pelanggan. Seluruh proses operasional mulai dari produksi hingga pelayanan dilakukan langsung oleh tim founder dengan mengedepankan kecepatan, keramahan, dan kebersihan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kemasan produk dibuat menarik dan higienis, dilengkapi dengan logo dan elemen visual yang mempresentasikan identitas brand kami. Lalu selanjutnya ada strategi branding dan visual identify. Sweet and Savory Burger ini membangun citra sebagai brand burger modern dengan perpaduan rasa manis dan gurih yang unik. Identitas visual dirancang minimalis dan konsisten menggunakan kombinasi warna kuning madu, coklat karamel, dan hitam matte untuk mencerminkan karakter hangat dan berani. Strategi branding difokuskan pada media sosial seperti Instagram dan TikTok melalui konten visual, ulasan pelanggan, serta kolaborasi dengan micro-influencer. Aktivasi juga dilakukan melalui partisipasi dalam event kampus dan promosi musiman. Slogan Burger Beda Rasa Luar Biasa dan tag Sweet Savory Squad digunakan untuk memperkuat daya ingat dan identitas merek di kalangan anak muda. Selanjutnya ada pengukuran permintaan data berdasarkan PDRB. Jumlah penduduk pada tahun 2020 itu ada 2.974.314. Lalu yang pada tahun 2021 jumlah penduduk ini ada 2.905.000. Lalu pada tahun 2022 jumlah penduduk ada 3.005.000. Dan pada tahun 2023 jumlah penduduk ada 3.286. Lalu pada tahun 2024 ada 705.000 Lalu pendapatan per kapita pada 2020 ada 53, pada 2021 ada 52, 2022 ada 51, 2023 ada 51, dan 2024 ada 52. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ini ada pengukuran permintaan. Ada jumlah penduduk yang terbagi menjadi tiga, yaitu konsumsi 70%, investasi 15%, tabungan 15%. Nah, konsumsi ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada sandang 30%, pangan 50%, dan papan 20%. Di pangan juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada makanan dan minuman. Makanannya ada 65% dan minumannya 35%. Lalu di makanan juga terbagi lagi menjadi junk food dan real food. Junk foodnya ada 60%, real foodnya 40%. Junk food di sini terbagi menjadi tiga golongan, yaitu ada burger 40%, pizza 25%, fried chickennya 35%. Nah, ini untuk formula yang tadi diambil dari berdasarkan pengukuran permintaannya. Jadi ada jumlah penduduk 2.874.314, itu permintaan efektifnya jadi 156.945. Jumlah penduduknya yang 2021 itu ada 2.905.000. Permintaan efektifnya menjadi 158.667. Nah, 2022 itu ada 3.005.000. Permintaan efektifnya 164.73. Lalu 2023-nya ada 3.009.286. Itu permintaan efektifnya ada 164.323. Lalu tahun kelima yaitu 2024 ada jumlah penduduk dengan 3.020.000. Permintaan efektifnya jadi 164,91.
Nah, ini ada peramalan permintaan. Di tahun 2020 permintaan efektifnya atau kita sebutnya Y itu ada 156.945, pendapatan per kapitanya 4.200. XY-nya bisa dilihat ya, di sini ada 657.353.961 dan Y2-nya ada 24.631.773 dan 0,25. X2-nya ada 17.664.023.829 dan 2021 ada 158.667, pendapatan per kapitanya 4.300,48. X-nya itu ada 682.344.101. Y2-nya ada 25.175.216.889. X2-nya ada 700.664.23.829. Ini buat X2-nya masih sama ya, sampai tahun ke-4. Perbedaannya ada di tahun kelima untuk X2-nya jadi 526.319,79. Nah, itu tuh totalnya untuk permintaan efektif selama 5 tahun tuh jadi 808.918. Pendapatan per kapitanya kita buletin jadi 21.827. Buat X2-nya ada 3.531.234.906. X-nya jadi 1.071.182.415.097. Next, di sini ada penawaran pesaing. Ini untuk rumusnya yang di kotak putih. Lalu itu sumber datanya ada jumlah usaha yang ada di Jarum Stop itu sebesar 82. Volume penjualan usahanya 500 burger per bulan. Pertumbuhannya 2% per tahun. Penawaran pesaing itu pada tahun 2015 jumlah usaha kali penjualan per usaha per bulan kali 12. Jadi penawaran pesaingnya pada tahun 2015 itu 82 kali 500 kali 12 sama dengan 492 burger per tahun. Penawaran pesaing dihitung berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2015 dan proyeksi pertumbuhan dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 2%. Proyeksi ini menunjukkan bahwa tanpa kehadiran brand baru, penawaran burger sudah tinggi dan meningkat stabil setiap tahunnya. Lalu di sini ada market share. Tuh yang pertama ada kapasitas produksi yaitu 8.200 burger. Permintaan efektifnya ada 681.780 burger. Tingkat pertumbuhannya 2% per tahun atau kalau didesimalin jadi 0,02. N-nya di sini 1 karena untuk tahun pertama pertumbuhan. Bisa dilihat di sini contohnya. Jadi market share yang kita dapat itu untuk tahun 2020 adalah 1,26% setelah dibulatkan. Next ada market potential per unit. Di sini ada permintaan efektifnya. Pada tahun 2020 ada 681.780. Lalu 2021 ada 684.650. 2022-nya ada 692.400. 2023-nya ada 698.590. 2024-nya ada 705.710. Penawaran pesaingnya ada 541.736. 2021-nya ada 552.416. 2022-nya ada 563.096.
2023-nya ada 573.776 dan 2024-nya ada di 584.456. Market share-nya 2020 itu dimulai dari 1,26%, 2021-nya menurun jadi 1,22%, 2022-nya ada kenaikan lagi jadi 1,23%, 2024 naik lagi jadi 1,24%, 2024 itu sama kayak 2020 yaitu 1,26%. Nih, jadi market potensial per unitnya eh, dengan kenaikan PE dan penawaran pesaingnya 2%, maka market potensial per unitnya jadi 2020 itu ada 8.590, 2021 ada 8.353, tahun 2022-nya ada 8.517, tahun 2023-nya ada 8.663 dan tahun 2024 itu ada 8.892. Jadi untuk menghitung market potensial per unit yaitu permintaan efektif dari market share 2020 yaitu 681.780 kali 1,26% yaitu 8.590. Lalu ada perkiraan penjualan dari 25 tahun selama 5 tahun yaitu dari 2025 sampai 2029. Untuk perkiraan penjualan burger set Sweet and Savory ini kami menggunakan pendekatan dengan rumus perkiraan penjualan sama dengan kapasitas produksi maksimal karena untuk memaksimalkan keuntungan dan mencapai target period yang cukup cepat. Jadi ada proyeksi penjualan selama 5 tahun yaitu kapasitas produksi pada tahun 2025 eh, kapasitas produksi sama perkiraan penjualannya di sini sama ya. Jadi kayak 2025 15.000, 2026 16.000, 2027 17.000, 2028 18.000, 2029 19.000. Jadi naik 1.000 per tiap tahunnya. Target penjualannya ada 1.250 burger per bulan. Lalu ada aspek teknis dan operasional. Di sini ada aspek teknis dan operasional. Sweet and Savory Burger menggunakan sistem produksi batch manual yang cocok untuk usaha skala kecil hingga menengah. Kapasitas produksi berkisar antara 30 hingga 80 porsi burger per hari, tergantung varian rasa yang diproduksi dan permintaan harian. Produksi yang dilakukan setiap hari dengan sistem pre-stock untuk bahan utama seperti roti, patty, dan saus dasar, serta just in time untuk topping segar dan pelengkap. Proses dimulai dari persiapan bahan, pembersihan, pemotongan, marinasi. Dilanjutkan dengan proses pemanggangan atau penggorengan patty dan roti. Burger kemudian dirakit sesuai pesanan, topping manis atau gurih ditambahkan sesuai varian, lalu produk dikemas dalam box ramah lingkungan. Untuk pemesanan delivery atau pre-order, burger disimpan sementara di area penghangat atau chiller khusus varian dingin atau dessert burger. Semua proses dicatat dalam logbook produksi untuk menjaga konsistensi rasa, kualitas, efisiensi waktu produksi. Sistem ini juga memudahkan tim dalam menyesuaikan stok dengan kebutuhan harian. Lalu di sini ada bahan baku dan supplier. Yang pertama itu ada susu UHT. eh, Keterangannya itu harganya 22.000. Keterangannya Greenfields untuk varian burger asin yaitu burger bow mushroom. Lalu yang kedua ada krim cair atau whipping cream, itu estimasi harganya 77.000 sebagai bahan untuk pengocok halus membuat tekstur halus pada honey butter bliss ya. Lalu yang ketiga ada keju cheddar, itu estimasi harga per kg atau per liternya 66.000. Bisa pakai pro cheese, craft, wing cheese untuk semua varian burger. Ada jamur tiram, itu harganya 20.000 per kilo.
jamur segar untuk varian burger bomb, mushroom, ada daging sapi atau beef patty, eh, estimasi harga per kilonya 40.000. Pemasok daging sapi lokal untuk Trouble Smash Burger. Yang keenam ada bawang bombay, bawang putih, itu estimasi harga per kilonya 30.000. Bawang merah dan bawang putih segar untuk semua varian burger. Lalu ada bubuk lada hitam dan garam. Itu estimasi harga per kilonya 10.000. Bumbu-bumbu seperti garam dan merica. Lalu ada roti burger 20.000, roti segar dari toko roti lokal. Ada gula pasir kristal, estimasi harganya 26.000. Gula standar untuk burger honey butter bliss. Lalu ada coklat ganache melt, itu harganya 70.000 per kilo, untuk varian burger coklat. Ada madu, madu itu 50.000 per kilo untuk saus burger honey butter bliss. Ada coklat batang 60.000 per kilo. Coklat manis untuk burger varian Chocoloko. Chocoloko. Lalu ada mentega dengan harga 37.000 per kilo. Ini untuk memanggang roti untuk semua varian burger. Lalu ada tomat dengan harga 15.000 per kilo. Untuk isian burger asin, selada juga sama. Untuk isian burger asin dengan harga 20.000 per kilo. Lalu ada honey butter, itu estimasi harganya 99.000 per kilo untuk isian honey butter bliss. Lalu yang terakhir ada keju slice, estimasi harganya 15.000 per kilo, irisan keju lembaran untuk topping burger. Lalu di sini ada bahan baku dan supplier. Di sini ada susu dan yogurt. Supplier lokalnya Greenfield Distributor Surabaya. Di sini juga tertera alamatnya, dan ada krim dan keju, itu ada di Aneka Bahan Kue Surabaya. Jamur daging sapi itu di Pasar Induk Surabaya. Lalu ada bawang dan bumbu itu di Pasar Atum Surabaya. Roti burger itu ada di Toko Roti Surabaya. Gula itu bisa pakai Rose Brand dan GMP Surabaya. Lalu coklat ganache itu ada di Coklat Ganache Supplier Surabaya. Ada catatan tambahan, yaitu yang pertama ada harga bahan baku dapat berfluktuasi tergantung musim dan kondisi pasar global. Yang kedua ada pembelian dalam jumlah besar dapat memperoleh harga lebih murah melalui negosiasi dengan supplier. Lalu yang ketiga ada kualitas bahan baku harus selalu dijaga untuk memastikan konsistensi dan rasa keamanan produk. Di sini ada peralatan dan produksi, layout dapur juga, yaitu ada daftar peralatan kayak mixer stand, kompor gas, oven listrik, kulkas, freezer mini, timbangan digital, gelas ukur, spatula dan wicks, loyang dan cetakan, wadah plastik, rak pendingin, meja stainless steel, wastafel cuci tangan, dan ada alat pelabelan. Di sini juga ada spesifikasi ukurannya, ada estimasi harga dan keterangannya. Ini lebih ke fungsinya buat apa. Lalu ada catatan, harga-harga yang tercantum adalah perkiraan berdasarkan standar pasar dan bisa bervariasi tergantung pada merek atau tempat membeli peralatan. Lalu di sini ada sistem distribusi produk, yaitu Sweet and Savory, menggunakan kombinasi sistem distribusi offline dan online, yaitu ada outlet langsung, booth di ruko, ada di GrabFood, di GoFood, di ShopeeFood. Juga kita menggunakan sistem pre-order melalui WhatsApp dan media sosial. Distribusi produk difokuskan di area pusat kota Surabaya, terutama di sekitar kampus UNER, ITS, dan stasiun Gubeng, dengan estimasi waktu pengantaran maksimal 30-60 menit agar kualitas dan kehangatan produk tetap terjaga. Kedepannya, Sweet and Savory Burger berencana menambah armada kurir internal dan menjalin kerjasama dengan mitra kampus, komunitas lokal atau reseller untuk memperluas jangkauan pasar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adelia.
Baik, selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ada aspek organisasi dan manajemen. Sweet and Savory Burger. eh Salsa Zahra sebagai owner atau direktur utama. Yang kedua ada Adelia Melani sebagai manajer manajer operasional. Kemudian ada Maria Magdalena sebagai manajer keuangan. Yang ketiga ada Safa Salsabila sebagai manajer pemasaran. Selanjutnya, kemudian ada pembagian tugas tim pendiri. Yang pertama ada Salsa Zahra sebagai owner direktur utama. Yang pertama, menentukan arah dan visi usaha, menyusun strategi jangka panjang dan target penjualan, menentukan menu, harga, dan keputusan penting lainnya, koordinasi dan evaluasi kerja ketiga manajer, dan mengelola relasi bisnis dan kemitraan, misalnya supplier utama dan vendor alat. Yang kedua, Adelia Melani sebagai manajer operasional. Tugasnya memasak dan meracik langsung produk burger dan menu lainnya, menyusun jadwal produksi harian dan stok bahan baku, terus menyimpan dan mengatur bahan makanan sesuai standar kebersihan, melakukan kontrol kualitas produk sebelum dijual, dan yang terakhir melayani pelanggan secara langsung jika offline atau menangani order online. Yang ketiga, Maria Magdalena sebagai manajer keuangan. Bertugas menjadi mencatat semua transaksi masuk dan keluar harian. Kedua, menghitung keuntungan dan membuat laporan mingguan dan bulanan atau bulanan. Ketiga, mengatur pembayaran ke supplier dan pembelian bahan. Keempat, menyusun anggaran modal usaha. Kelima, memastikan keuangan stabil untuk operasional dan promosi. Yang keempat, ada Safa Salsabila sebagai manajer pemasaran. Yang pertama, mengelola media sosial seperti desain posting, caption, dan jadwal upload. Yang kedua, membuat konten promosi seperti foto produk, video behind the scene, dan lain-lain. Yang ketiga, menjalankan promosi seperti flash sale, diskon, bundling, dan giveaway. Yang terakhir, eh, maaf salah. Yang keempat, membalas chat pelanggan dari Instagram, WhatsApp, GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Yang terakhir, melakukan survei kecil-kecilan soal selera pasar dan tren kuliner. Kemudian, ada kebutuhan SDM dan perekrutan. Pada tahap awal operasional, Sweet and Savory Burger belum membutuhkan karyawan tetap karena seluruh kegiatan usaha dikelola langsung oleh keempat pendiri. Masing-masing anggota tim memiliki tanggung jawab khusus dalam hal produksi, pelayanan, pembelian bahan, hingga pemasaran digital. Yang kedua, dengan sistem kerja yang terbagi secara efisien, tim akan menjalankan produksi harian dalam skala kecil, menyesuaikan kapasitas booth dan jumlah pesanan. Komunikasi internal dan pencatatan dilakukan secara manual melalui logbook dan aplikasi sederhana seperti Google Sheet dan WhatsApp untuk keperluan koordinasi. Ketiga, jika kedepannya terdapat peningkatan volume, pesanan, atau pembukaan cabang baru, maka perekrutan akan dipertimbangkan secara bertahap. Namun, untuk saat ini, seluruh aktivitas produksi, keuangan, dan promosi masih dapat dilakukan secara mandiri oleh tim, sambil tetap menjaga efisiensi, kualitas, dan konsistensi layanan. Kemudian ada gaji dan insentif. Pada tahap awal operasional tahun pertama, sistem kompensasi Sweet and Savory Burger tidak menggunakan gaji tetap bagi para pendiri. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil dari laba bersih bulanan setelah seluruh biaya operasional dikurangi. Seluruh laba bersih 100% dibagi rata kepada keempat pendiri aktif, Adelia, Salsa, Safa, dan Maria. Sebagai contoh, jika laba bersih bulan Maret sebesar 4 juta, maka masing-masing pendiri akan menerima 1 juta sebagai bagian dari hasil kerja bulan tersebut. Selain itu, disediakan insentif tambahan berbasis kinerja atau pencapaian tertentu, seperti bonus tanggung jawab bagi anggota yang memimpin peluncuran menu baru atau penjualan musiman, insentif campaign, promosi, bonus event khusus, skema loyalitas internal. Sistem ini dirancang
Sistem ini dirancang agar tetap fleksibel, adil, dan mendorong semangat kerja tim sambil menjaga kestabilan keuangan usaha di tahap awal. Next, strategi pengembangan tim dan leadership. Sweet and Savory Burger menerapkan sistem kepemimpinan kolaboratif, di mana seluruh pendiri memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan. Namun, pembagian tanggung jawab dibagi berdasarkan bidang utama. Adelia bertanggung jawab atas operasional dan alur produksi. Salsa mengelola keuangan serta pencatatan. Safa menangani pembelian bahan baku dan kontrol stok. Kontrol stok. Sementara Maria fokus pada pemasaran dan pengelolaan konten digital. Untuk mendukung pertumbuhan usaha dan profesionalitas tim, pengembangan kapasitas dilakukan secara mandiri melalui media digital seperti YouTube, e-course gratis, serta benchmarking dengan usaha sejenis. Setiap anggota juga dijadwalkan untuk memahami peran dari hulu ke hilir melalui rotasi tugas ringan dan diskusi mingguan untuk membahas operasional, ide promosi, dan pengembangan produk baru. Kemudian ada SOP dan sistem kerja. Kegiatan operasional Sweet and Savory Burger dijalankan berdasarkan SOP yang jelas. Mulai dari persiapan bahan, proses produksi, hingga pelayanan pelanggan. Proses produksi dilakukan setiap pagi, diawali dengan pengecekan stok, pemotongan bahan segar, pengolahan daging atau jemur, hingga perakitan burger sesuai pesanan. Semua proses dilakukan dengan menjaga standar kebersihan dan kecepatan saji. Produk yang sudah selesai disajikan langsung untuk dine-in, take away, atau dikemas untuk delivery. Setiap varian memiliki prosedur penyajian dan takaran yang terdokumentasi agar rasa tetap konsisten. Evaluasi operasional dilakukan setiap minggu untuk membahas perbaikan alur kerja harian serta rencana promosi atau peluncuran menu baru. Jam operasional dimulai pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB. Disesuaikan dengan waktu booth, tim melakukan briefing ringan di pagi hari dan membagi tugas berdasarkan shift. Keputusan evaluasi hasil kerja serta pembagian keuntungan dibahas secara kolektif dalam rapat internal bulanan. Next. Kemudian ada aspek keuangan. Yang pertama ada investasi awal. Untuk umur ekonomis dan nilai residu, kami menggunakan pendekatan dengan mencarinya dari berbagai sumber dan mencari rata-ratanya. Sehingga inilah langkah yang dihadapkan. Dalam menghasilkan nilai penyusutan juga dengan rumus nilai penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Yang dimana ada nama aset mixer stand, harga perolehan 2.500.000, umur ekonomis 5 tahun, nilai residunya 250.000. Jadi 2.500.000 dikurangi 250.000 dibagi 5, hasilnya 450.000. Kemudian ada kompor gas 2 tungku dengan harga perolehan 1 juta, umur ekonomis 5 tahun, nilai residu 50.000 dan nilai penyusutan 190.000. Kemudian ada oven listrik dengan harga perolehan 2.500.000, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai residunya 125, dan nilai penyusutannya 475. Terus ada apa sih? Kulkas 2 pintu. Harga perolehannya 5 juta, dengan umurnya 8 tahun. Nilai residunya 400.000 dan nilai penyusutannya 575. Kemudian ada freezer mini, harga perolehan 3 juta, umur ekonomis 8 tahun, nilai residu 20, nilai penyusutan 343. Inilah gambaran untuk nama aset yang lainnya dengan harga perolehan, umur ekonomis, nilai residu, dan nilai penyusutan. Next.
Kemudian ada estimasi biaya operasional tahunan. Biaya per tahun, rumusnya biaya per tahun dikurangi harga per unit dikali jumlah unit per tahun. Yang dimana contohnya biaya per tahunnya tuh 175.000 per unit. Itu tuh dari susu UHT full cream dikali 6 itu tuh harga eh jumlah harga per unitnya terus dikali maaf salah. Jadi biaya per tahun dikurangi 175 dikali 6 dikali 12 dikurangi 1.060.000. Hasilnya, iya itu 1.060.000. Ini adalah gambaran estimasi biaya operasional tahunan penjualan. Next, ini ada estimasi biaya operasional tahunan. Rumusnya, ini biaya 5 tahun. Jadi biaya 5 tahun dikurangi total biaya per tahun dikali 5. Biaya 5 tahun dikurangi 95.130.000 itu dari total biaya per tahun dikali 5 dikurangi 475.650.000 itu tuh dari biaya 5 tahun. Next. Kemudian ada biaya investasi dan biaya tetap. Keterangannya ini adalah ada aset peralatan, ada bahan baku, ini totalnya biaya sewa lahannya, penyusutan tahunan, dan biaya pemasaran. Totalnya ada 14.697.500 dan total keseluruhannya 32.697.500. Next. Ini HPP per unit. Ini HPP per unit per burger. Sweet burger yang honey butter bliss dengan totalnya, total biayanya ada 13.490. Terus kalau yang sweet burger, yang ah, Chocoloko burger, itu dengan total biaya 13.765. Terus ada yang savory burger, yang mushroom boom burger, itu dengan total biaya 11.540. Savory burger, beef trouble smash dengan total 12.020. Next. Ini adalah proyeksi arus kas. Ini menunjukkan arus masuk dan keluar uang tunai setiap tahun selama 5 tahun. Yang pertama ada penjualan. Penjualan ini terus meningkat dari 225 juta yang tahun pertama jadi 285 juta pada tahun kelima. Artinya usaha diprediksi tumbuh stabil. Terus ada cash flow dan bahan baku. Ini adalah bahan baku yang dihitung. Total out cash flow. Total out cash flow itu adalah semua pengeluaran mulai dari bahan baku, kemasan, gaji, hingga sewa dan pajak. Ini adalah total per tahunnya. Di total pertama ada total tahun pertama ada 75.514.900 dan kemudian bisa dilihat sampai tahun kelima. Kemudian ada net cash flow menunjukkan sisa kas setelah dikurangi semua pengeluaran, nilainya selalu positif, yang artinya usaha ini menghasilkan kas bersih setiap tahun, jadi sehat secara keuangan. Next. Ini adalah proyeksi laba rugi penjualan, sama seperti di arus kas, naik tiap tahun. Terus ada harga pokok penjualan dan ini bahan baku. Harga bahan baku di setiap tahunnya. Kemudian ada total HPP. Harga pokok penjualan adalah biaya langsung produksi seperti bahan baku. Ini ada total per tahunnya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian ada laba kotor. Laba kotor penjualan dikurangi HPP menunjukkan keuntungan sebelum biaya operasional. Ini adalah laba kotor dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian ada biaya operasional, meliputi pemasaran, sewa, dan lainnya. Ini adalah biaya operasional pemasaran dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian ada EBT, yaitu laba sebelum pajak, lalu dikurangi pajak 5%. Ini adalah hasilnya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian ada net income, adalah laba bersih yang didapat tiap tahun
Angkanya juga positif dan meningkat, menandakan usaha ini menguntungkan dan layak dijalankan. Ini adalah gambaran dari tahun pertama sampai tahun kelima. Next. Ini adalah payback period. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi dari arus kas bersih dihasilkan oleh usaha. Terus modal awal usaha adalah 570.780.000. Cash inflow adalah sama dengan net cash flow. Tahun pertama 225 juta, tahun kedua 240 juta, dan tahun ketiga 225 juta. Perhitungan singkatnya, setelah tahun ke-1 masih kurang 345.780 juta. Setelah tahun kedua masih kurang 105.780 juta. Tahun ketiga sudah balik modal sebagian di bulan keempat. Sisanya 150.780 dibagi 225 juta sama dengan 0,41 tahun. 0,41 dikali 12 bulan sama dengan 4 bulan 29 hari. Kesimpulannya, usaha Sweet and Savory Burger akan balik modal dalam waktu 2 tahun 4 bulan 29 hari. Artinya, usaha ini punya tingkat pengembalian yang cukup cepat dan layak secara finansial. Kemudian, slide ini akan dijelaskan oleh Safwa. Selanjutnya ada NPV atau Net Present Value. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk masa depan dengan nilai investasi awal. Di sini kita ada dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Terus ada CIF. CIF adalah perkiraan pemasukan yang akan diterima tiap tahun. Terus ada PVIF, adalah angka diskon untuk menghitung nilai sekarang dari uang masa depan. Dalam hal ini dipakai 10%. Terus ada PV, hasil dari CIF dikali PVF. Jumlah keseluruhannya ada di 955.391.900. Dari perhitungan NPV di atas, total nilai sekarang dari arus kas yang kita terima selama 5 tahun adalah 955.391.900. Jika nilai ini lebih besar dari nilai investasi awal, maka proyek ini layak dijalankan karena memberikan keuntungan secara finansial. Next. Selanjutnya ada PI Profitability Index. PI adalah rasio antara nilai sekarang dari arus kas masuk PV dengan nilai investasi awal. PI ini kayak perbandingan antara hasil dan modal skornya 1,67. Artinya, tiap Rp1 yang kita investasikan bakal ngasih hasil Rp 1,67. Itu udah bagus banget. Next. Selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return. IRR itu semacam bunga yang bisa kita dapat dari investasi ini, angkanya 34%, jauh atas standar 20%. Kesimpulan ini, investasi akan menjanjikan banget. Next. Selanjutnya ada legalitas usaha, aspek hukum dan legalitas. Yang pertama ada legalitas usaha, bentuk badan usaha karena masih tahap awal dan skalanya kecil menengah, kita pakai bentuk usaha dagang dulu, lebih simpel dan gampang buat diurus. Next. Terus selanjutnya ada dokumen legalitas. Kita juga siapin dokumen-dokumen penting kayak NIB, NPWP, IUMK, PIRT, dan HAKI buat melindungi merek kita. Semua ini penting supaya usaha jalan dengan aman dan legal. Selanjutnya ada perizinan lokal usaha dan produksi. Kita udah rencanakan izin domisili, sertifikat kebersihan, dan lainnya. Kalau ada resiko kayak belum punya izin, kita udah siapin langkah-langkah mitigasi termasuk daftarin merek dan jaga standar keamanan makanan. Next.
Selanjutnya, aspek sosial, lingkungan, dan dampak ekonomi. Yang pertama, ada aspek sosial. Saat ini, seluruh kegiatan operasional masih dijalankan langsung oleh kami sebagai founder tanpa melibatkan pegawai tetap. Tapi justru ini menunjukkan bahwa usaha ini dibangun dari bawah dengan semangat kewirausahaan mandiri. Kedepannya, kami punya rencana untuk membuka peluang kerja paruh waktu bagi pelajar atau mahasiswa yang ingin belajar kerja di bidang F&B. Selain itu, kami juga aktif membangun hubungan dengan pelanggan lewat media sosial dan komunitas lokal, supaya tercipta kedekatan yang hangat antara bisnis kami dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, ada aspek lingkungan. Kami juga peduli terhadap dampak lingkungan dalam operasional. Kami pakai bahan kemasan yang ramah lingkungan seperti kertas food grade dan mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Limbah dari produksi juga kami kelola dengan cara bertanggung jawab supaya area sekitar tempat usaha tetap bersih dan gak mengganggu lingkungan. Terus yang ketiga ada dampak ekonomi. Meskipun dijalankan secara mandiri, usaha ini tetap memberi dampak ekonomi buat orang sekitar. Kami beli bahan baku seperti roti, daging, dan sayuran dari supplier lokal. Jadi, uang yang berputar dari usaha ini tetap mendukung pelaku ekonomi kecil lainnya. Harapannya, kegiatan usaha ini kita bisa menggerakkan ekonomi mikro di sekitar. Next. Selanjutnya ada dampak terhadap lingkungan sosial. Yang pertama ada Sweet and Savory Burger hadir sebagai usaha kuliner mikro yang dibangun dan dijalankan secara mandiri oleh para founder tanpa karyawan tetap. Yang kedua, kami menjadikan bisnis ini sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri dalam kewirausahaan, khususnya di bidang F&B. Yang ketiga, melalui media sosial, promo komunitas, dan pendekatan kreatif, kami membangun kedekatan dengan pelanggan lokal khususnya generasi muda. Selanjutnya ada kemitraan dengan UMKM lokal. Kami bekerja sama dengan pemasok lokal untuk bahan baku seperti daging, burger, dan sayuran segar. Bahan-bahan diperoleh dari pasar lokal dan toko bahan makanan di Surabaya. Tujuan kami yang pertama mendukung UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok. Yang kedua, menjaga kesegaran bahan dan stabilitas biaya. Yang ketiga, membangun ekosistem usaha kuliner mikro yang saling menguatkan. Selanjutnya, ada peluang penyerapan tenaga kerja. Saat ini, seluruh operasional dilakukan oleh tenaga kerja tambahan, namun depan kami membuka peluang kerja secara fleksibel jika skala usaha berkembang seperti untuk yang pertama, produksi harian. Yang kedua, pengemasan dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, pengemasan online. Kami ingin menciptakan sistem kerja yang ramah untuk pelajar, mahasiswa, atau pencari kerja paruh waktu. Selanjutnya, ada komitmen terhadap lingkungan dan pengemasan. Kemasan kami menggunakan model standar seperti yang digunakan oleh brand besar, contohnya McDonald's, yang praktis dan higienis. Meski belum sepenuhnya eco-friendly, kami tetap menjaga kebersihan dan keamanan makanan dengan kemasan food grade, tidak menggunakan plastik tambahan yang tidak perlu, memisahkan limbah dapur sederhana di ruko produksi. Kami menyadari pentingnya berkelanjutan dan akan terus mengembangkan pendekatan yang lebih ramah lingkungan seiring pertumbuhan usaha. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.